Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya Siti Aisyah akan melakukan dialog ataupun wawancara dengan salah satu tokoh agama kita. Beliau juga menjadi anggota dari Lembaga Bahsu Masail PCNU Kabupaten Grobogan. Beliau adalah Ustadz Rahman Humaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sampai sekarang diberi kesehatan, Mbak. Untuk Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Alhamdulillah. Langsung saja ya Ustadz, kita mulai dialog pada kesempatan kali ini. Oh, silakan Mbak. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama Pak Ustadz, bahwa akhir-akhir ini ramai dengan istilah moderasi beragama. Sebenarnya apa sih moderasi beragama itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Moderasi beragama itu secara definisi adalah konsep atau cara pandang di dalam pemahaman dan di dalam pelaksanaan syariat keagamaan yang tengah-tengah, moderat. Tidak terlalu berlebihan ke kanan, juga tidak terlalu berlebihan ke kiri. Jadi secara bahasa singkatnya, moderasi beragama itu adalah memahami syariat-syariat keagamaan di tengah-tengah. Kita punya semboyan khairul umur ausatuha. Paling baik-baiknya perkara itu adalah ketika diposisikan di yang paling tengah. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran itu kadang ada orang, ada kelompok itu yang memahaminya terlalu tekstual. Ini nanti akan memunculkan pendapat-pendapat yang terlalu berlebihan ke kanan. Tapi ada juga di sisi lain orang itu yang memahami ayat Al-Quran itu lebih dominan kepada akal pikiran mereka. Dan ini nanti akan memunculkan pemahaman pemahaman keagamaan atau pemahaman ayat Al-Quran yang terlalu ke kiri, terlalu liberal cara bahasanya. Lah, moderasi beragama itu adalah cara pandang atau konsep kita memposisikan pemahaman kita, pelaksanaan kita, amaliyah kita tentang hal-hal keagamaan itu secara tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan ke kanan, juga tidak terlalu berlebihan ke kiri, sehingga nanti kalau ketika kita bisa memposisikan itu di tengah-tengah, maka akan ada muncul hal yang paling utama, yaitu kerukunan dan kebersamaan di dalam keberagaman bangsa kita. Apalagi kalau kita tahu Mbak ya, Indonesia itu kan banyak sekali keberagamannya. Ya, kadang suku kita saja di Indonesia itu ribuan ada suku. Mulai Sabang sampai Merauke itu luar biasa banyaknya sukunya. Kemudian agamanya juga bermacam-macam. Ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Kristen dan sebagainya. Rasnya juga berbeda-beda. Mungkin kalau kita jenengan sama saya masih sama. Kita itu rasnya kulit sawo matang. Ya, ada juga yang ras Mongolod itu yang hitam-hitam. Itu di Indonesia ada, Mbak, semuanya. Nah, itu kalau kita negara Indonesia itu bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Tetapi dalam pelaksanaan kita bernegara, hidup bernegara ini, setiap waktu, setiap hari yang kita tampilkan adalah hal-hal yang bernilai agama, walaupun kita bukan negara agama. Dan itu salah satu
obat yang paling mujarab untuk bisa terjalin kerjasama dan kerukunan itu semua adalah konsep moderasi beragama. Jadi walhasil moderasi beragama itu Mbak, jadi memposisikan pemahaman, memposisikan amaliyah kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama itu di tengah-tengah atau moderat. Itu Mbak. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya, kalau begitu seberapa penting sih konsep moderasi beragama itu harus diimplementasikan dalam kehidupan ini? Oh, sangat penting Mbak, sangat penting. Makanya kalau kita tarik ke belakang sejarah Indonesia, itu mulai dari keberhasilan Wali Songo menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia, itu juga karena mereka mengimplementasikan moderasi beragama. Kan ada dari Wali Songo itu yang tetap cara dakwah mereka, beliau itu adalah tetap mengadopsi budaya setempat, ya kan? Ya. Lah itu konsep moderasi beragama. Jadi adanya akulturasi kebudayaan, jadi kebudayaan asli Nusantara tidak langsung dihilangkan, walaupun itu bertentangan dengan agama Islam, bahkan bertentangan dengan akidah Islam. Kan ada sajen-sajen itu ya. Itu kalau di daerah-daerah Jawa itu banyak sajen-sajen itu dulu. Orang menikah harus diputarkan di punden itu kan. Itu kan budaya asli kita. Itu ketika Wali Songo datang, tidak lantas kemudian beliau itu langsung menyatakan itu harus dihilangkan, tidak boleh dilaksanakan, bukan. Tetapi beliau bagaimana cara dakwahnya? Beliau tetap dilaksanakan, tetapi hal-hal yang menjadikan yang bertentangan dengan agama Islam dihilangkan sedikit demi sedikit. Sekarang kalau orang itu kumpul-kumpul di pertigaan jalan mengadakan sedekah tanah, sedekah bumi atau yang sebagainya, itu di situ diisi dengan nilai-nilai Islami, yaitu bacakan tahlil, baca khatmil Quran kadang malah kan gitu. Nah, itu semua adalah moderasi beragama. Kalau sekarang Mbak, itu pentingnya adalah moderasi beragama itu sangat penting. Apalagi akhir-akhir ini kita akan menghadapi tahun politik. Banyak sekali orang itu yang menggunakan sentimen agama untuk mencari keuntungan pribadi, keuntungan politik, untuk kemenangan calon-calon dan sebagainya. Lah, itu penting moderasi beragama ini harus kita implementasikan. Jadi jangan kita langsung kita mengadopsi dan kita memahami apa yang menjadi perbedaan-perbedaan dengan diri kita, kemudian langsung kita pahami secara berlebihan. Tetapi harus kita pahami konteksnya, harus pahami konteksnya. Kita itu di negara itu Masya Allah luar biasa. Para founding father negara kita itu sudah mencontohkan implementasi dari moderasi beragama. Kita tahu ketika sidang BPOPKI yang pertama itu kan menghasilkan Piagam Jakarta kan. Piagam Jakarta itu kan ada sentimen keagamaan. Di sila yang pertama Piagam Jakarta itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kemudian ini nanti akan menimbulkan masalah. Karena Indonesia bukan negara Islam saja, bukan yang memeluk agama Islam saja. Makanya kemudian itu digodok lagi oleh para pendiri bangsa, sehingga pada PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta itu kemudian dijadikan sebagai Pancasila, tetapi dengan merubah sila pertama tadi. Jadi moderasi beragama itu sangat penting untuk
terjadinya untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi di negara kita. Ngoten, Mbak? Yang terakhir Pak Ustadz, Oke. ada satu kalimat yang sering menjadi perdebatan, yaitu tentang toleransi beragama. Pertanyaan saya, sebatas bagaimana toleransi beragama itu Pak Ustadz? Toleransi beragama itu memang salah satu konsep dari moderasi beragama. Toleransi beragama itu sangat penting, Mbak. Sangat penting. Sebatas mana toleransi beragama itu? Yaitu sebatas kita tidak menganggap baik ritual ibadah agama lain. Ya, kita tidak ikut melaksanakan ritual ibadah agama lain. Kalau untuk pergaulan, untuk yang selain itu, selain ritual ibadah agama, maka kita boleh bertoleransi beragama. Saya ingat Mbak, satu ayat di surat Al-Mumtahinah ayat 9. Itu Allah berfirman, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Ayat yang atasnya sebelumnya itu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi secara bebas Allah di sini mengatakan bahwa kita orang-orang yang beriman itu tidak ada larangan untuk berbuat adil, berbuat adil dan tidak memerangi, berbuat baik kepada orang-orang selain agama Islam. Ini Allah sendiri yang berfirman. Ya. Jadi di situ sebatas mana Allah memperbolehkan kita harus berbuat adil, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang selain non-muslim, yaitu sebatas tidak dalam konsep ritual ibadah. Ya. Jadi kalau kita bergaul, kita punya tetangga yang non-muslim, dia punya hajat, dia punya punya gawe, maka kita nggak apa-apa membantu dia, karena itu tidak non ritual ibadah. Tapi kalau sudah masuk pada ritual ibadah, maka kita tidak boleh ikut campur, kita tidak boleh ikut-ikut. Jadi kalau ayat ini tuh kan turunnya kan ketika ada salah satu istrinya Abu Bakar yang bernama Qatilah itu ketika Abu Bakar itu masuk Islam, Qatilah itu masih menetapi agama musyrik, masih kafir. Punya anak namanya Asma binti Abu Bakar. Ketika suatu hari ini sudah diceraikan oleh Abu Bakar, Ibu Qatilah ini kepingin menemui siapa? Asma, untuk memberikan perhiasan, kalung dan cincin. Tetapi Asma pada saat itu tidak mau menemui ibunya tadi yang belum masuk Islam. Itu kemudian Qatilah ini sowan kepada Rasulullah. Kemudian beliau Qatilah ini menyampaikan kepada Rasulullah tentang kejadian ini. Bagaimana si Asma binti Abu Bakar tidak mau menemui Qatilah karena perbedaan keyakinan. Maka turunlah ayat ini, bahwasanya kalau kita dengan sikap kita dengan orang yang tidak seagama, maka selama itu bukan ritual ibadah, maka kita harus berbuat adil, kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan itu diperbolehkan oleh agama, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil kesimpulannya, toleransi beragama itu diperbolehkan sebatas tidak dalam ranah ritual ibadah. Ngoten, Mbak. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya dan atas
waktu yang telah diberikan kepada kita. Semoga pertemuan kali ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa, cukup sekian dialog kita dengan Bapak Ustadz Rohman Humaidi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.